bersama saya Jumi Rahwanti. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan, mengenai apa sih jenis-jenis bilangan itu, kemudian lebih fokus lagi mengenai bilangan bulat. Bagaimana kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis bilangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis bilangan, yaitu bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan cacah. Di sini sudah saya gambarkan, ini namanya adalah garis bilangan. Di sini tersusun atas bilangan-bilangan dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kenapa di ujung kanan dan kirinya itu ada tanda panah? Itu menandakan bahwa garis bilangan itu tidak terbatas, tidak memiliki batas maksimum maupun minimumnya. Dia ke kanan tak terhingga, ke kiri pun juga tak terhingga. Ya, oke, langsung saja kita akan mencari tahu yang mana sih bilangan asli, yang mana sih bilangan cacah, dan yang manakah yang bilangan bulat. Oke, di sini sudah ada 3 tanda. Yang pertama itu mencangkup keseluruhannya. Ini semua itu merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari positif, negatif, dan 0 itu sendiri. Itu dinamakan, keseluruhannya itu dinamakan bilangan bulatnya. Tanda panah yang merah ini menunjukkan angka 0 sampai ke kanan. Itu artinya dari bilangan 0 sampai tak terhingga itu disebut dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian tanda satu lagi yang menunjukkan angka 1 sampai tak terhingga itu dinamakan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Kemudian bilangan cacah itu dimulai dari 0. Oke, bilangan asli tadi dimulai dari 1. Jadi bilangan asli itu hanya terdiri dari bilangan positif. Kalau bilangan cacah itu positif sama 0. Nah, kalau bilangan bulat terdiri dari 3 jenis, yaitu bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Saya ulangi, jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Ya, bilangan positif itu yang mana? Bilangan positif itu yang tidak dikasih tanda. Kalau bilangan negatif itu jelas di sebelumnya 0, atau dia yang kurang dari 0. Kalau positif itu lebih dari 0. Oke, kita sudah mengenal, kita sudah belajar mengenai 3 jenis bilangan. Tetapi yang akan kita pahami lebih dalam adalah bilangan bulat. Karena bilangan asli itu ada di dalam bilangan cacah, dan bilangan cacah itu ada di dalam bilangan bulat. Jadi kalau kita mempelajari bilangan bulat, otomatis sama aja kita mempelajari ketiga bilangan ini. Oke, di dalam bilangan bulat itu biasa ada kata yang namanya lawan. Lawan di sini itu artinya tanda yang berkebalikan. Misalnya, lawan dari 1 adalah min 1. Begitupun sebaliknya, lawan dari min 1 adalah 1. Berarti lawan dari, misalkan
min 25 adalah, karena di sini negatif, berarti di sini positif 25. Seperti itu ya untuk kata-kata lawan. Intinya yang namanya lawan itu adalah berbeda tanda. Lawannya 1000 ya min 1000, lawannya 1 juta ya minus 1 juta. Minus atau negatif itu sama saja ya. Kadang saya menyebutkan minus, kadang juga saya menyebutkan negatif. Ini ya yang mengenai lawan. Sekarang kita akan masuk ke contohnya bagaimana sih penerapan dari ketiga jenis bilangan ini. Kita simak dulu untuk contoh penggunaan dari ketiga jenis bilangan ini. Oke, di sini saya sudah menuliskan 3 bentuk latihan atau 3 bentuk soal. Yang pertama, tulislah bilangan cacah kurang dari 10. Kurang dari 10, jadi 10-nya tidak terhitung. Jadi mulai dari 9. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi 0 masih ikut 0. Paham ya sampai sini ya? Intinya bilangan cacah itu dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Oke, yang kedua itu mengenai bilangan asli. Tulislah bilangan asli kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, otomatis 5 tidak ikut. Jadi dimulai dari 4. 4, 3, 2, 1. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi cukup sampai di sini, 0 tidak ikut. Untuk yang ketiga, tulislah bilangan bulat antara min 2 dan 3. Jadi setelah minus 2, setelah negatif 2, tapi kurang dari 3. Ayo, setelah minus 2 itu min 3 atau min 1? Negatif 2 atau negatif 1? Ya, di sini kalau di bilangan negatif itu angka yang besar nilainya malah semakin kecil. Berarti nilainya yang lebih besar dari negatif 2 itu yang angkanya lebih kecil, yaitu negatif 1. Negatif 1, 0 tuh 2. Di sini 3 tidak ikut karena di sini di antara negatif 2 dan 3. Jadi harus kurang dari 3, makanya 3 tidak ikut. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini penggunaannya. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan mengenai pengurutan bilangan bulat. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai mengurutkan bilangan bulat. Ini adalah gambar garis bilangan yang tadi. Nah, oke, mengurutkan ya. Kita harus tahu nih, yang ke kanan itu lebih besar atau lebih kecil. Semakin ke kanan itu semakin besar atau semakin kecil ya. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar, nilainya semakin besar. Kebalikannya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi bahwa min 5 itu lebih kecil daripada min 2. Negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 10. Seperti itu ya. Oke, misalkan ada soal seperti ini, urutkan dari yang terkecil, kita cari dulu yang negatif. Kalau dari yang terkecil, kita berarti mencari yang negatif tapi yang angkanya besar. Ini negatif 2, negatif 3, negatif 5, negatif 1. Oh, yang paling besar negatif 5. Jadi jawabannya negatif 5. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1. Setelah itu 0. Nah, setelah 0 kan habis itu bilangan positif. Dimulai dari angka yang kecil, yaitu angka di sini ada 1. 1, 3, 4, dan terakhir 5. Seperti itu untuk mengurutkan bilangan bulat. Kemudian kita harus mengenal tanda kurang dari, lebih dari, atau sama
dengan. Ini tanda kurang dari. Ini tanda lebih dari. Ini semua pasti tahu, ini sama dengan. Digunakan untuk yang seperti apa? Digunakan ketika ada soal yang berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, seperti itu ya. Terus cara mengerjakannya seperti apa? Oke, cara mengerjakannya mudah sekali ya. Ikuti tips dan trik dari saya. Misalkan nomor 1, negatif 5 sama negatif 4. Hayo, lebih besar yang mana? Negatif 5 atau negatif 4? Kalau angkanya lebih besar 5, tapi nilainya, ingat, nilai yang lebih besar angkanya malah kecil. Jadi lebih besar negatif 4. Yang lebih besar kita makan ya. Yang lebih besar kita makan. Lihat. Seperti itu ngasih tandanya. Bacanya negatif 5, ini tanda kurang dari ya. Negatif 5 kurang dari negatif 4. Kata kuncinya yang besar dimakan. Kedua, 15 dan negatif 7. Ini sudah jelas sekali. Yang satu positif dan yang satu negatif. Sudah jelas, pasti lebih besar ya positif ya. Jadi yang positif kita makan, ya 15 dimakan. Bacanya 15 lebih dari negatif 7. Selanjutnya kita taruh di sini ya. Untuk nomor 3, 0 sama negatif 1. Ayo ingat, 0 dan bilangan negatif itu lebih besar mana? Ya, tepat sekali, lebih besar ya 0 ya. Yang dimakan ya 0. Bacanya itu 0 lebih besar dari negatif 1. Oke, penjelasan yang terakhir mengenai bilangan itu adalah tanda mutlak. Apa sih mutlak itu? Mutlak itu bentuknya kayak gimana sih? Mutlak itu tandanya seperti apa? Nah, jadi mutlak itu disimbolkan dengan 2 garis lurus. Seperti ini ya. Ini simbol dari mutlak. Artinya apa sih? Mutlak itu untuk menjelaskan bahwa tanda di dalamnya itu tidak berpengaruh. Mau dia negatif, mau dia positif, hasilnya tetap positif. Saya ulangi, jadi mutlak itu artinya yang di dalamnya itu selalu positif meskipun tandanya negatif. Oke, contoh mutlak negatif 5. Bacanya mutlak itu berapa jadinya? Ya 5. Karena mutlak itu tanda di dalamnya tidak berpengaruh gitu. Jadi mutlak negatif 5 dan mutlak 5 itu sama-sama 5. Mutlak negatif 1000 itu ya sama dengan 1000. Mutlak 1000 ya tetap 1000. Jadi mutlak itu menandakan bahwa semuanya itu positif. Semua dianggap positif meskipun aslinya dia negatif. Oke, itu saja penjelasan awal mengenai bilangan. Tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis bilangan. Ada 3 bilangan. Ada 3 yang kita pelajari. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 atau hanya bilangan positif. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Bilangan bulat itu ada negatif, positif, dan bilangan 0. Yang kedua itu mengurutkan bilangan bulat. Jadi semakin ke kanan garis bilangannya itu artinya nilainya semakin besar. Semakin ke kiri garis bilangannya itu nilainya semakin kecil. Ketika ada tanda negatif yang angkanya besar, itu malah nilainya lebih kecil ya. Kemudian untuk memberi tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, itu yang besar dimakan gitu kan. Yang terakhir nilai mutlak. Ketika ada tanda mutlak garis seperti ini, itu artinya semua dianggap positif.
meskipun aslinya dia negatif, tapi dianggap positif. Oke, segitu saja pembelajaran mengenai bilangan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.